Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya di desa Kaliputih. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti jalanan tanah yang sepi. Warga desa sudah lama menutup pintu rapat-rapat sebelum maghrib, bukan tanpa alasan. Mereka percaya di balik hutan tua di ujung desa tersembunyi sebuah harta karun peninggalan zaman dahulu dan sesuatu menjaganya. Raka, seorang pemuda pendatang, tak percaya pada cerita-cerita itu. Ia datang ke desa hanya untuk satu tujuan, menemukan harta tersebut. Dari cerita yang ia dengar, harta itu konon milik seorang bangsawan yang menghilang secara misterius ratusan tahun lalu. Sejak saat itu, tak seorang pun berhasil membawanya keluar dari hutan. Kalau memang ada, kenapa belum ada yang menemukannya? Tanya Raka suatu malam pada Pak Wiryo, tetua desa. Pak Wiryo hanya tersenyum tipis, matanya redup seperti menyimpan sesuatu. Banyak yang mencoba, nak, tapi tak semuanya kembali. Dan yang kembali tak pernah sama lagi. Jawaban itu justru membuat Raka semakin penasaran. Malam berikutnya, dengan hanya berbekal senter dan peta kasar yang ia dapat dari seorang pedagang tua, Raka nekat memasuki hutan terlarang itu. Pepohonan tinggi menjulang, akar-akarnya seperti tangan yang menjulur dari dalam tanah. Suara jangkrik mendadak hilang saat ia melangkah semakin dalam. Aneh, terlalu sunyi. Beberapa langkah kemudian, ia menemukan sesuatu. Sebuah gerbang batu tua yang tertutup lumut. Ukiran aneh terlihat di permukaannya, menyerupai wajah-wajah yang meringis. Saat Raka menyentuhnya, hawa dingin menjalar hingga ke tulang. Tiba-tiba, gerbang itu terbuka sendiri. Di baliknya terdapat lorong gelap yang memancarkan cahaya redup kehijauan. Tanpa berpikir panjang, Raka masuk. Semakin jauh ia berjalan, suara langkahnya menggema, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Ia berhenti. Sunyi. Namun saat ia menoleh, tak ada siapapun. Lorong itu berakhir pada sebuah ruangan besar. Di tengahnya terdapat peti kayu besar yang dihiasi emas dan permata. Mata Raka berbinar. Inilah dia. Tangannya gemetar saat membuka peti itu. Krek. Begitu terbuka, kilauan emas memenuhi ruangan. Koin, perhiasan, dan benda-benda berharga tersusun rapi. Nafas Raka memburu. Ia mulai memasukkan beberapa ke dalam tasnya. Namun tiba-tiba, udara berubah. Dingin, berat, mencekam. Dari sudut ruangan, terdengar suara lirih seperti bisikan banyak orang bersamaan. Bayangan hitam mulai muncul di dinding, bergerak perlahan, mendekat. "Siapa di sana?" teriak Raka, suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Namun sosok itu kini terlihat jelas, tinggi, kurus, dengan mata menyala pucat. Wajahnya tak sepenuhnya manusia, tubuhnya seperti asap yang menggeliat. Makhluk penjaga. Makhluk itu melayang mendekat. Suaranya terdengar langsung di kepala Raka. "Bukan milikmu." Raka mundur, panik. Aku hanya menyambil sedikit." Makhluk itu menggeleng perlahan. Yang mengambil akan menggantikan. Tiba-tiba tanah bergetar, dinding mulai retak. Dari dalam bayangan muncul tangan-tangan hitam yang meraih ke arah Raka. Ia berlari, tasnya jatuh, emas berhamburan. Tapi makhluk itu tak peduli pada harta. Yang diincarnya adalah Raka. Lorong yang tadi dilewati kini terasa lebih panjang.
Nafasnya hampir habis saat akhirnya ia melihat cahaya di ujung. Dengan sisa tenaga, ia menerobos keluar. Begitu melewati gerbang, semuanya mendadak sunyi. Tak ada makhluk, tak ada suara. Raka terjatuh di tanah, terengah-engah. Saat ia melihat tangannya, kulitnya mulai menghitam, seperti terbakar dari dalam. Dari kejauhan, terdengar suara Pak Wiryo yang entah sejak kapan berdiri di sana. Saya sudah bilang, yang kembali tak pernah sama lagi. Raka mencoba berbicara, tapi suaranya hilang. Tubuhnya semakin dingin, matanya perlahan kosong. Di dalam hutan, gerbang batu kembali tertutup, dan jauh di dalam sana, Peti Harta tetap menunggu orang berikutnya. Sejak malam itu, Desa Kaliputih kembali seperti biasa, sunyi, tenang, namun menyimpan ketakutan yang tak pernah benar-benar hilang. Warga hanya berbisik-bisik saat menyebut nama Raka. Tak ada yang berani memastikan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Namun beberapa hari kemudian, seorang pencari kayu menemukan sesuatu di tepi hutan. Sosok itu berdiri diam, kaku, menatap kosong ke arah pepohonan. Itu Raka. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya redup tanpa cahaya. Ia masih hidup, tapi bukan lagi manusia yang sama. Ia tak berbicara, tak bergerak, hanya berdiri seperti patung penjaga. Sejak saat itu, Raka tak pernah kembali ke desa. Ia tetap di sana, di perbatasan hutan, menjadi bagian dari misteri itu sendiri. Malam demi malam, beberapa warga mengaku melihatnya berjalan perlahan menuju gerbang batu, lalu menghilang begitu saja. Dan setiap kali kabut turun lebih tebal dari biasanya, terdengar suara langkah lebih dari satu. Seolah kini penjaga harta itu bertambah. Dan kutukan itu belum selesai. Itulah kisah misteri harta karun yang dijaga makhluk gaib di sebuah desa terpencil. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua kekayaan layak untuk dimiliki, apalagi jika harus dibayar dengan jiwa. Kalau kamu berada di posisi Raka, apakah kamu akan tetap mengambil harta itu atau memilih untuk pergi? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah misteri lainnya yang lebih mencekam. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jika kamu berani.